Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan-kenikmatannya, dan kenikmatan terbesar yang diberikan kepada kita semua yaitu kita bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kita bisa mengenal bagaimana Nabi Muhammad SAW, juga kita bisa beribadah dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa Al-Qur'an ini adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri, yang harus kita bergembira kepadanya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an kepada Nabi, kepada kaum muslimin, pada Nabi dan umatnya. Fabidzalika, maka dengan hal tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, huwa khairum mimma yajma'un, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa Al-Qur'an itu lebih baik dari kehidupan dunia. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati hati kita agar hati kita tenang, agar hati kita senang, agar hati kita bergembira, yaitu dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Nah, ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi kaum muslimin di zaman sekarang. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melihat kenikmatan orang lain, agar kita tidak terpengaruh oleh kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh orang-orang kafir dari segi dunia. Di dalam sebuah ayat dikatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai Nabi, janganlah engkau terpengaruh, orang Sunda mah ibu-ibu kabita terhadap apa? Kenikmatan yang diberikan atau hal-hal yang dicapai oleh orang kafir. Mereka memiliki teknologi yang canggih, misalnya mereka memiliki harta yang banyak. Ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpengaruh dengan hal tersebut, agar kita tidak terbawa dengan hal tersebut. Makanya di dalam surah Al-Hijr dikatakan, dan ini langsung kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah, la tamudanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Wahai Nabi, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir. Dan di ayat tersebut, di ayat sebelumnya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal masani, yaitu memberikan kepada Nabi kenikmatan yang luar biasa, yaitu Al-Qur'an, surah Al-Fatihah.
Ini menunjukkan kata para ulama, di antaranya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kama atainakal Qur'an al-azim, sebagaimana yang telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang besar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Fala tanzurunna ila dunya wa zinatah, maka janganlah engkau melihat kepada dunia dan perhiasannya yang diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, karena kita sudah memiliki yang namanya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Sedangkan kekayaan harta dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Maka kita jangan sampai ya terpengaruh atau terbawa oleh gemerlapnya kehidupan dunia sebagaimana kita melihat orang-orang kafir. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan hari ini kita akan mempelajari surah An-Nazi'at, juga kita akan membacanya ya. Surah An-Nazi'at tersebut kita akan mencoba nanti membaca apa saja yang sering terjadi kesalahan di dalam surah An-Nazi'at, juga hal-hal ya secara umum kandungan yang ada di dalam surah An-Nazi'at. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, silahkan surah An-Nazi'atnya dibuka. Surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at yaitu surah yang berada di juz berapa Bu? 30 ya. Juz 30, surah kedua setelah surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Dan surah An-Nazi'at ini termasuk surah yang panjang atau pendek? Panjang. Baik. Jumlahnya 1 halaman setengah ya. Nah, Ibu bisa lihat surah An-Nazi'at ini jumlahnya 1 halaman setengah. Nah, sebenarnya ini surah pendek ya. Termasuk surah Mufassal. Surah Mufassal itu surah-surah pendek. Surah yang banyak basmalahnya, banyak pemisahnya antara basmalah ke basmalah yang lain itu jaraknya pendek. Nah, itu namanya surah Mufassal. Dari surah apa Mufassal? Qaf, di surah Qaf sampai surah An-Nas. Nah, itu pendeknya surah pendek itu Bu ya. Qaf sampai surah An-Nas, juz 26 sampai 30. Ya, seperti itu. Nah, itu namanya surah Mufassal. Nah, termasuk surah An-Nazi'at. An-Nazi'at ini kalau di dalam urutan Mufassal pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya, jumlahnya sekitar 1 halaman setengah. Berapa ayat? 46. Pernah baca ibu-ibu surah An-Nazi'at? Pernah ya? Pernah hafal? Belum ya. Baik. Nah, surah An-Nazi'at ya. Ini para ulama menyebutkan di dalam kitab Ulumul Quran memiliki beberapa nama surah dari surah An-Nazi'at. Pertama adalah An-Nazi'at itu sendiri, surah An-Nazi'at. Di dalam mushaf kita ya diberikan nama surah An-Nazi'at. An-Nazi'at ini berasal dari kata an-naz'u, mencabut, menarik. Ya. Di sini dijelaskan di dalam surah An-Nazi'at ini kenapa dinamakan surah An-Nazi'at? Ya, karena di dalam surah tersebut ada lafaz An-Nazi'at di ayat pertama. Wan-nazi'ati gharqa. Apa maknanya? Maknanya apa, Bu? Malaikat pencabut. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam ayat tersebut bersumpah dengan nama-nama malaikat. Di antaranya di awal surah, di awal ayat di sana dikatakan wan nazi'ati gharqa. Makna dari an-naz'u yaitu mencabut, ya, malaikat yang mencabut nyawa. Demi malaikat yang mencabut nyawa. Jadi nanti di antara tugas malaikat itu ada di antara mereka yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, nanti dijelaskan di dalam surah An-Nazi'at, ya, bagaimana proses dicabutnya nyawa seseorang. Ada yang susah, gharqa, ada yang nashqa, ada yang lemah lembut. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian nama yang lain ada di ayat 14. Ibu-ibu bisa lihat ayat 14. Fa'idahum bis-sahirah. Ya. Jadi nama surah yang lain yaitu As-Sahirah, surah As-Sahirah, tertera di dalam ayat 14. Ya. Fa'idahum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, permukaan yang datar. As-Sahirah itu. Ya. As-Sahirah yaitu ardul mahsyar, padang mahsyar. Maksudnya ada As-Sahirah ini padang mahsyar. Kemudian juga nama yang lain ini surah At-Tammah, surah At-Tammah. Ada ibu-ibu ya, bisa lihat di ayat berapa Bu? Fa idza ja'at Tammatul Kubra 34. Nah, jadi ada 3 nama ibu-ibu yang masyhur di kalangan para ulama dari nama surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at, surah As-Sahirah, surah At-Tammah. Boleh kita berikan nama, bari baca surah naon? Surah At-Tammah, boleh. Mau baca surah apa? Surah As-Sahirah, surah An-Nazi'at. Nah, gitu. Ya. Nah, dan yang uniknya dari 3 nama tersebut, An-Nazi'at, As-Sahirah, At-Tammah, itu 3 lafaz itu hanya ada di surah An-Nazi'at. 3 lafaz tersebut hanya ada di surah An-Nazi'at. Jadi ketika kita sebutkan surah At-Tammah, berarti langsung ke surah An-Nazi'at, enggak ke surah yang lain. Karena enggak ada lafaz tersebut di surah yang lain. Misalkan ibu-ibu sebut surah An-Nazi'at, pasti ke surah An-Nazi'at, tidak ada di surah yang lain, termasuk As-Sahirah. Jadi 3 lafaz tersebut kata para ulama, ya, apa namanya itu? Ikhtassat bi alfadhin nazi'at as-sahirah at-tamah haitsu lam tarid fi ghairiha min aswar. Jadi tidak disebutkan di dalam surah yang lainnya, hanya ada di surah An-Nazi'at. Nah, gitu ya. Makanya menjadi nama daripada surah An-Nazi'at. Kemudian surah An-Nazi'at, ya, kalau kita lihat di dalam susunan mushaf, surah keberapa ibu-ibu dari surah Al-Fatihah? An-Nazi'at tartib mushaf 7-9. Tapi kapan turun kepada Nabi? Urutan keberapa turun kepada Nabi? Karena turun kepada Nabi dengan susunan surah di Al-Quran di dalam mushaf beda. Ya. Surah pertama yang turun apa? Al-Alaq. Tapi surah pertama di dalam mushaf surah Al-Fatihah, beda. Nah, surah An-Nazi'at ini turun kepada Nabi di urutan ke-81. Urutan ke-81. Kenapa beda antara urutan mushaf dengan urutan turun kepada Nabi? Karena ya, Al-Quran itu turun kepada Nabi itu tergantung sebab-sebab yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi di zaman
Nabi. Termasuk surah An-Nazi'at. Di antara sebab nuzul surah An-Nazi'at, kalau ibu tahu ya, kita baca di dalam ulumul Quran, di dalam tafsir, sebab turunnya surah An-Nazi'at ini dikarenakan banyaknya pertanyaan dari orang kafir tentang hari kiamat. Jadi orang-orang kafir di zaman Nabi itu terus bertanya-tanya kepada Nabi, kapan sih terjadi hari kiamat itu? Dan pertanyaannya mereka itu bukan untuk beriman kepada hari kiamat. Ya. Nah, nanti ada di dalam ayat ibu bisa lihat ya. Pertanyaan orang kafirnya itu bisa dilihat di ayat ke-42. Bisa dilihat di ayat ke-42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kebangkitan, hari kiamat, kapankah terjadinya? Ya. Nabi menjawab tidak. Tidak, karena yang tahu terjadinya hari kiamat itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena tugas Nabi itu hanya memberi peringatan saja. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya, "Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha." Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Rabbmu lah ya dikembalikan, ketentuan waktunya Allah yang tahu. Innama anta mundziru may yakhshaha, hanya saja engkau wahai Muhammad ya tugasnya adalah memberikan peringatan saja. Ya, seperti itu. Nah, ini sebab nuzul terjadinya atau turunnya hari surah An-Nazi'at. Dikarenakan kebanyakan orang-orang kafir pada waktu itu bertanya-tanya tentang apa sih hari kiamat itu? Kapan terjadinya hari kiamat? Karena hari kiamat ini sesuatu hal yang besar bagi orang-orang kafir zaman itu, yang mereka tidak memahami bahkan tidak meyakini akan adanya hari kiamat, sesuatu hal yang baru. Dan Islam sampai kepada Nabi dan disampaikan oleh Nabi kepada umat di zaman itu tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari amal-amalan dihisab. Orang-orang kafir itu tidak menerima adanya nanti penghitungan atau adanya yaumul hisab di hari kiamat. Ya. Nah, makanya nanti bisa lihat bagaimana pengingkaran mereka orang-orang kafir di dalam surah An-Nazi'at. Ya. Nah, ibu bisa lihat di ayat ibu bisa lihat di ayat 10 ya. Ayat 10. Jadi mereka terheran-heran. Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir nanti berkata, apakah sungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya. Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Jadi mereka orang-orang kafir tidak sampai logikanya. Kita sudah mati, sudah jadi tulang belulang, masa dibangkitkan kembali? Nah gitu istilahnya. Dan zaman sekarang banyak yang demikian, yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, orang-orang ateis dan lain sebagainya. Ya. Nah, orang-orang kafir di zaman Nabi tidak mempercayai adanya hari kiamat. Aidza kunna idhaman nakhira, gitu ya. Kemudian di ayat 12-nya Ibu bisa lihat qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau demikian kata mereka itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Nah, gitu. Rugi. Ya, capek-capek hidup di dunia, ngumpulin dunia, tapi di sananya nanti disiksa. Rugi. Ya. Sudah capek-capek ya ibadah tapi tidak diterima. Dan juga rugi ketika adanya hari kiamat, orang-orang kafir mereka berpikir dengan logikanya pada waktu itu ya. Mereka berpikir kalau adanya yaumul hisab, kalau adanya hari kiamat, kita nggak bebas dong beramal. Kita tidak bebas dong melakukan segala hal selama hidup di dunia. Dibatasi. Ada aturan.
dan mereka inginnya kebebasan. Gitu, ya. Makanya bertanya-tanya orang-orang kafir pada waktu itu. Dan ini di antara faktor kenapa orang-orang tidak kurang semangat di dalam ibadah, lalai di dalam ibadah. Kenapa? Karena kurang keyakinannya terhadap hari kiamat, kurang iman. Gitu. Ibu, kalau kita imannya kuat terhadap hari kiamat, kita ingin melakukan dosa sekecil apapun, takut. Karena nanti akan dihisab. Kita akan semakin rajin di dalam ibadah karena mempersiapkan bekal, ya, di dunia ini untuk apa? Untuk darul akhirah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Gitu. Dan Allah adil. Allah adil. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, kehidupan akhirat, cara mendapatkannya mudah daripada kita mendapatkan dunia. Ya. Ibu-ibu datang ke masjid, sekarang datang ke masjid, belajar 1 ayat, 2 ayat dari Al-Quran, kata Nabi, khairun min naqatain, lebih baik daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Ibu-ibu pami eta onta diuangkeun kira-kira jadi sakumaha ta ibu belajar? 2 ayat jadi 2 onta. Tetapi lebih dari itu. Haroyong teu belajar Al-Quran. Ya pasti hoyong. Ya, pasti berlomba-lomba di dalam belajar Al-Quran kalau fisiknya ada gitu. Cuma ini kan masalah keimanan. Pahala itu harus diyakini dengan hati, dengan keimanan kita. Nah kan gampang untuk mencari pahala akhirat itu gampang. Kita belajar Al-Quran, imbalannya besar. Kalau mencari dunia, 1 hari ibu, misalkan 1 hari bisa gak mendapatkan 2 unta hese, ya, mungkin dari subuh sampai malam gitu, untuk mendapatkan harta dunia dengan strategi, mikir, stres, gitu. Belajar Quran, cuma belajar, bahkan baca Quran saja, ya 1 ayat, 2 ayat, 1 huruf, 2 huruf, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ibu ya. Makanya ya kita harusnya lebih semangat di dalam belajar Al-Qur'an. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian surah An-Nazi'at ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini Anda tidak akan banyak-banyak ya menyampaikan di surah An-Nazi'at. Kemudian surah An-Nazi'at juga pernah dibaca oleh Nabi digabungkan dengan surah Al-Ma'arij ketika sholat. 1 rakaat Nabi pernah membaca An-Nazi'at dan Al-Ma'arij di 1 rakaat kan. Ya, kalau ibu-ibu ingin ta'asi, mencontoh Nabi sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, semirip itu, cobian baca tahajud Al-Ma'arij An-Nazi'at. Ya, seperti itu. Ta'asi, ibu ya. Kita mengikuti, mencontoh Nabi sama apa yang dilakukan oleh Nabi. Sesekali harus demikian, ibu. Sesekali demikian. Nabi pernah infak apa gitu. Nabi pernah sedekah apa, sebesarnya apa, kita ikuti. Nah, itu bentuk daripada cinta kepada sunnah. Baik. Kemudian di dalam surah An-Nazi'at juga ini kata para ulama, ibu lihat di ayat 42. Ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, ini diksi Al-Qur'an tentang lafaz-lafaz Al-Quran, rahasia kemujizatan Al-Quran di antaranya dari segi lafaz. Kata para ulama, di dalam Al-Quran
itu ada beberapa lafaz di antaranya yang menggunakan lafaz yas'alunaka. Yas'alunaka, kata yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, pertanyaan kepada Nabi. Nah, kata para ulama, jumlah yas'alunaka di dalam Al-Qur'an ada 15 kali diulang. 15 kali. Nah, ibunya ada 15 kali lafaz yas'alunaka diulang-ulang. Kemudian waqad ja'at fi, dan datang 9 kali, 9 tempat, indama sa'alal muslimun ar-rasula an ba'dil ahkamil fiqhiyah. 9 yas'alunaka itu kata para ulama berbicara tentang pertanyaannya kaum muslimin kepada Nabi. Jadi ada 2 pertanyaan nanti. Ada pertanyaannya orang beriman, ada pertanyaannya orang kafir. Di dalam Al-Qur'an itu kepada Nabi. Ada 9 kali pertanyaannya orang-orang yang beriman kepada Nabi, dan pertanyaannya orang beriman itu kaum muslimin kepada Nabi bertanya tentang hukum-hukum fikhiyah, hukum-hukum fikih. Contoh misalkan di dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, itu pasti tentang pertanyaannya kaum muslimin kepada Nabi. Dan sisanya berapa berarti? 6. Itu pertanyaan orang-orang kafir kepada Nabi tentang perkara gaib. Tentang perkara gaib. Salah satu contohnya adalah di dalam surah An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Gitu ya. Nanti kita akan baca bersama-sama itu. Baik. Mereka orang-orang kafir bertanya tentang perkara gaib, yaitu hari kiamat. Kalau orang-orang muslim, orang-orang beriman bertanya kepada Nabi tentang hukum-hukum fikih. Contohnya tadi tentang hukum khamr, judi, ya seperti itu. Nah, gitu ya. Baik. Kemudian surah An-Nazi'at juga, isi kandungan surah An-Nazi'at secara keseluruhan itu kata para ulama berbicara tentang apa? Tentang terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat, dan juga menjelaskan tentang kengeriannya, kondisi-kondisinya hari kiamat. Jadi nanti di dalam surah An-Nazi'at ini secara umum menjelaskan tentang hari kiamat. Mulai dari keadaannya bagaimana, ya, terjadinya bagaimana, kemudian bagaimana nanti ketika di akhirat terjadinya ada yaumul hisab, fa idza ja'atit tamatul kubra, ya. Nah, ini intinya tentang terjadinya hari kiamat. Nah, gitu. Nanti kita akan bagi-bagi ya pembahasannya, sekalian kita baca. Intinya di surah An-Nazi'at ini tentang hari kiamat. Juga di dalam surah An-Nazi'at terdapat kisah. Jadi nanti ibu-ibu ya, nanti kita bisa sebutkan di juz 30. Itu nanti ada kisah-kisah yang disebutkan di dalam surah-surah. Kira-kira kalau di surah An-Nazi'at kisah apa? Coba kira-kira Bu, ada kisah apa? Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Di surah Abbasa dulu ada kisah apa? Abdullah ibnu Umi Maktum. Di surah Al-Fil, ibu ada kisah apa? Abrahah ya. Gitu. Kemudian surah apa lagi yang ada kisah di juz 30? Coba. Al-Lahab, Al-Masad. Ya, Al-Fajr nanti ada tentang kaum Samud, Ad. Gitu. Jadi nanti ibu bisa didata.
Kalau kita nelaah Al-Quran juz 30 itu yang membahas kisah di surah apa saja. Dan kisahnya apa dan pelajaran yang kita ambil apa kira-kira. Nah gitu ya. Ternyata di juz 30 juga di surah-surah pendek Allah memberikan pelajaran kepada kita berupa kisah-kisah yang dari kisah tersebut kita harus mengambil ibrah pelajaran. Jadi antaranya di dalam surah An-Nazi'at nanti ada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sebagai apa? Sebagai contoh. Nabi Musa adalah orang yang solih, Fir'aun adalah orang yang polih. Gitu. Polih itu yang nggak benar gitu. Nah gitu ya. Baik. Dan juga kisah dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun dan bagaimana penolakannya Fir'aun terhadap dakwah. Nah, Ibu bisa lihat langsung, kita lihat langsung saja ya Bu ya. Kisahnya mulai dari ayat berapa? Nah, dari ayat 15. Hal ataka haditsu Musa. Ya. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, telah datang kepadamu kisah Nabi Musa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, itu lembah tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tugas Nabi Musa alaihissalam adalah berdakwah mendakwahi raja yang zalim yaitu Fir'aun. Dan disifati Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Ya apa melampaui batasnya Fir'aun? Nah, Ibu lihat di ayat berikutnya Bu ya. Pertama, ini tingkatan kita dusta terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Fakadzdzaba wa 'asa. Pertama apa? Dusta dulu, tidak percaya. Kemudian yang kedua apa? Wa 'asa. Setelah tidak percaya pasti bermaksiat. Nah, kita juga sama. Orang yang maksiat itu karena tidak percaya. Kurang iman. Ya. Kemudian apalagi setelah itu kalau sudah berdusta, sudah bermaksiat, apalagi tsumma adbara yas'a, menantang Nabi Musa. Berpaling juga nantang Nabi Musa. Terakhir apa? Fahasyara fanada, mengumpulkan orang-orang untuk memusuhi Nabi Musa. Nah, ini tingkatan orang yang menentang dakwah demikian. Pertamanya tidak percaya dulu, maksiat, kemudian ngumpulin orang-orang, ya gitu seperti itu, untuk memubarkan roh apalah gitu. Nah gitu ya. Nah puncaknya apa? Fir'aun puncaknya kemaksiatan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Nah lihat puncaknya apa? Mengaku dirinya tuh Tuhan. Ini puncaknya kemaksiatan. Zaman sekarang nggak ada ya mungkin yang mengucapkan demikian. Ya, zaman dulu itu ada. Mungkin zaman sekarang nggak ada ya. Ya, sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Inilah puncak kemaksiatan. Puncak kemaksiatan. Ya, seperti itu. Makanya ketika baca ayat tersebut, faqala ana rabbukumul a'la, direndahkan nadanya. Ya, untuk menghinakan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Nah gitu. Itu baca kalau sambil tadabbur. Ya. Baik. Nah itu ada kisah Nabi Musa. Nah itu saja ya faidahnya. Kita akan lanjutkan ke baca surah An-Nazi'at bersama-sama Ibu ya. Kita akan bagi dulu pembahasannya sambil kita baca. Buka mushafnya, silahkan dibuka mushafnya, kemudian kita akan baca bersama-sama mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari ayat 1 sampai 5, nah ini Allah bersumpah dulu dengan nama-nama malaikat. 1 sampai 5. Wan nazi'ati gharqa. Wan tahan. Wan nazi'ati gharqa. Silakan. Dan juga ini menjelaskan tentang proses dicabutnya nyawa. Ada yang secara keras, ada yang lemah lembut. Orang beriman lemah lembut, orang yang kafir keras, sakit. Ya, seperti itu. Wan nasyitati nashta. Silakan. Nah, dari 1 sampai 5 juga diakhiri dengan mad iwad. Ya, nashta 2 harokat. To. Nah, gitu ya. Nashta. Ibu jangan ditekan di akhir. Nashta, jangan. Jangan. Nah, gitu ya. Jadi jangan ada hamzah di akhir. Was-sabihati sabha. Ya. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Ya, ini tentang malaikat, terakhir malaikat yang mengatur urusan dunia. Fal-mudabbirati amra. Diakhiri dengan mad iwad. Amra, sabqa, sabha, nashta, gharqa. Nah, hati-hati. 2 harokat bacanya jangan dihentak hamzah di akhir, ada hamzah. Ya, kita ulang bersama-sama coba. Gharqa, qa, nashta, sabha, sabqa, amra. Nah, gitu Ibu ya. Baik. Kemudian lanjut dari ayat 6 sampai 9. 6 sampai 9 ini tentang ahwalu yaumil qiyamah. Ngerinya nanti hari kiamat. Bagaimana kengerian terjadinya hari kiamat nanti kelak. Ya. Kita baca. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tar. Ya. Jadi roknya tebal tipis. Tebal, bunyi tebal gini Ibu. Tar. Tipis tar. Tebal tar. Tipis tar. Tebal tar. Nah, beda? Beda. Taknya jangan terbawa tebal. Tor. Ah, jangan. Ah, gitu ya. Bahasa Indonesia saja Bu, entar. Jadi tebal entor. Nah, jadi beda maknanya. Baik. Nah, taknya tipis. Ta. Coba. Kalau tebal taru. Nah, gitu ya. Kemudian jufu monyong. Jufu. Yauma tarjufur rajifah. Ya, jadi pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Nah, jadi diguncangkan alam kita, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses hancurnya sudah dijelaskan di surah At-Takwir ya. Takwir, Al-Infitar, An-Syiqaq. Kemudian tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha. Kalau berhenti di ha, panjang haknya 2 harokat Ibu. Tatba'uha. Tapi kalau wasol pendek haknya. Tatba'uha ar-radifah. Nah, kalau dari ayat 6 sampai nanti ayat berikutnya ya, ayat 14 atau ayat yang lain, itu diakhiri dengan ha semuanya. Ibu bacanya harus pakai ha. Coba ha. Ah.
Bukan ha, bukan. Itu tapi rajifah tatba'uha radifah fah, bukan fah. Jangan fah tapi fah. Baik ya. Qulubun yawma idin wajifah. Ya, hati manusia nanti takut, wajifah. Takut ketika terjadi hari kiamat, ketakutan. Bahkan harta ditinggalkan. Yang lagi hamil ngelahirin sendiri gitu ya. Ini gambaran bagaimana nanti terjadinya hari kiamat. Borah kiamat, Bu. Gempa we urang sok sieun. Ya, komodeui lamun kiamat. Nauzubillah ya, Bu ya. Qulubun tahan. Qulubun yawma idin wajifah. Nah, ibu-ibu pakai mushaf Timur Tengah tidak? Nah, ibu kalau pakai mushaf Timur Tengah, di situ ada yang pakai mushaf Timur Tengah, silahkan cek. Qulubun, ada tanwin di sana, Bun? Ada wajifatun, tanwin. Bentuk tanwinnya beda tidak? Itu tanwinnya dhammah tain, bentuknya beda tidak, ibu-ibu? Kalau mushaf Timur Tengah, ada yang pakai mushaf Timur Tengah? Oh, enggak ada. Gitu. Kalau qulubun, lihat qulubun, wawunya 2, wawu kecil 2 ya. Kalau wajifah, wawu sama apa? Wawu kecil sama apa? Nun, itu nun dibalik, Bu. Itu nun dibalik. Nah, kalau di mushaf Timur Tengah, itu tanda tersebut menunjukkan tanda baca dan menunjukkan bagaimana cara baca. Kalau wawunya 2 seperti itu, biasanya kondisinya gunnah, digunnahkan, idgham digunnah, idgham ikhfa, biasanya wawu 2. Qulubuy, tapi kalau wawu kecil tambah nun terbalik itu idhar. Itu idhar. Nah, ini perbedaan idhar dengan idgham ikhfa. Nah, kalau di mushaf Timur Tengah, kalau ibu pakai mushaf Timur Tengah nanti tanda bacanya beda dan menunjukkan kepada apa? Cara baca. Gitu, Bu ya. Kemudian kita lanjutkan. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Nah, ini tentang hari kiamat, ngerinya nanti hari kiamat. Ibu kalau baca ayat tersebut, kalau kita tahu maknanya seserian mual, pasti serius, pasti kita menghayati dan serius, bahkan bisa nangis karena menggambarkan bagaimana nanti terjadinya hari kiamat. Bahkan mau kaemutan ku ibu-ibu nganadakeun bacaan ku nada-nada nu araneh, mual pami tahu maknanya. Ya, karena itu tentang hari kiamat. Kemudian lanjut, Bu, ayat 10 sampai 12. 10 sampai 12. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nah, ini perkataan apa 10 sampai 12 ini perkataan orang kafir, bentuk pernyataan pengingkaran terhadap hari kiamat. Apa pernyataan terbesar di sini? Mereka mengatakan pengembalian yang merugikan, rugi ayana hari kiamat gitu. Gitu ya. Intinya itu, Bu ya. Ibu bisa baca nanti. Nah, di sini cara baca, lihat hafirah. Coba. Filha roh pakai ha ya. Di ayat tersebut banyak latihan ha di akhir tadi anak katakan ya. Nah, kalau di ayat pertama tadi ayat 6 belum bisa,
mungkin ayat 7 bisa. Ayat 7 belum bisa, mungkin di ayat 8. Nah, kalau ayat 8 belum bisa, mungkin nanti ayat 9, 10, 11, Bu ya, sampai 14. Nah, masih belum bisa. Ada lagi tidak Bu di ayat 15? Ayat deh Ibu, ayat 15 akhirannya bukan aha. Beda lagi, ya, seperti itu. Jadi ini hebatnya Al-Qur'an. Cek orang Sunda mah murwakanti akhirna. Nah, ini salah satu indahnya bahasa Al-Qur'an. Nah, gitu di akhirnya sama. Ya. Baik. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Silakan. Nakhirah. Naknya pendek Ibu ya. Nakhirah. Nah, jangan nakhirah. Jangan. Yang benar nakhirah. Baik ya. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Karratun khasirah. Khasirah. Nah, gitu ya. Ayat 10 sampai 12. Kemudian kita lanjutkan 13 sampai 14. Summa qala Allah Ta'ala radda alaihim. Ini bantahan kepada orang-orang kafir. Bantahan Allah kepada orang-orang kafir bagi mereka yang mengatakan bahwa hari kiamat itu, terjadinya hari kiamat itu yaitu pengembalian yang merugikan mereka. Nah, maka ada bantahannya di ayat 13-14. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ ulang. Nah, di sini kalau orang Sunda hati-hati ibu-ibu, zaje. Orang Sunda sok pahili, jaze. Sok itu. Hati-hati. Zai dulu baru jim. Zaje. Zaje. Orang Sunda kadang zai jadi jim. Orang Jawa jim jadi zai. Gitu. Abi pernah ke Jawa, Bu. Di Jawa icalan mizon. Mizon jadi mison. Jadi S gitu. Nah, orang Sunda mizon jadi apa? Mijon. Gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Ini tiap daerah nanti beda-beda kelemahan, cara baca hurufnya beda-beda. Tiap negara beda-beda. Tiap negara beda-beda ya. Fa innama hiya zaj. Coba. Zajratu wahidah. Nah, ini dinyatakan oleh Allah bahwasanya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja terjadi hari kiamat itu. Tidak ada pengulangan bila tikrar. Ya. Kemudian fa idzahum bis-sahirah. Kemudian apa? Bantahan yang kedua, fa idzahum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Artinya di padang mahsyar. Qiyamun fi quburihim ahya'an 'ala dhahri ardil mahsyar, kata para ulama. Nanti akan dibangkitkan kembali dari kuburan mereka, hidup kembali di padang mahsyar. Allah akan bangkitkan kembali. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, Ibu. Nah, ini baru masuk ke kisah Nabi Musa. Dari ayat berapa? 15. Ya. Dari ayat 15 sampai 19
Ini kisahnya Nabi Musa ma'a Fir'aun. Ya, bersama Fir'aun. Sampai 19. Bahkan sampai ini apa? 26 sampai 26. Sampai 26 ya, lengkapnya sampai 26. 15 sampai 26. Nanti terbagi dua lagi di sana pembagian. Baik. Kita akan baca Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى Ra Fir'aun tipis, Fir'aun tipis, bukan Fior, bukan juga Fir, bukan Fir'aun. Kemudian izhab pakai kasrah hamzah wasalnya, izhab. Tapi kalau wasal gimana? Tuan izhab. Dari idnada rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa izhab, diwasal gimana? Ada yang bisa? Tuwa izhab. Ada nun nantinya, ada nun kasrah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi kalau wasal jangan dibaca tuwadhab, enggak, keliru. Harusnya tuwa ada nun kasrah. Tuwanizhab. Kalau wasal Ibu ya. Namanya iltiqa sakinain. Ada dua sukun bertemu. Sukun pertamanya dikasrohkan. Nanti ada pelajarannya di dalam ilmu tajwid. Jadi dalam ilmu tajwid di kitab Riyadhah jilid 2 ada nanti. Tuwanizhab. Kalau di mushaf Indonesia ada nun kecil, ada gak nun kecil? Ada. Kalau mushaf Timur Tengah gak ada. Kita harus mengenali ya lafaz-lafaz yang terjadi iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Gitu. Amana kumaha aman? Entong diwasol Ibu. Ya. Terus saya dia liren dino tua. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Faqul hal laka ila an tazakka. Silakan. Faqul hal laka ila tadi kita sudah baca ya terjemahnya di awal tadi tentang kisah Nabi Musa ini. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى. Kube. Baknya kolkolah tipis Ibu-ibu. Jangan kubu, jangan kube. Kubero. Jangan kuburo, kubu. Karena kafnya monyong, ikut monyong banyak. Kuburo. Kade, hati-hati jangan. Ya. Tarik kube. Jangan kubu, ro, jangan kubero. Baik. Fakadzdzaba wa 'asha. Tadi kita sudah jelaskan ini tahapan pengingkaran seorang jadi maksiat, dusta dulu maksiat, ngajak batur gitu banyak. Itu biasanya. Ya. Untuk tahapan ngajak batur hati-hati, Bu. Ya, hati-hati.
adbara yas'a fahasyara fanada. Nah, ini ada faidah ilmu waqaf, ilmu berhenti mulai baca Al-Quran di dalam ilmu tajwid. Lafaz fahasyara ibu boleh berhenti, boleh gini bacanya, fahasyar, berhenti dulu, napas dulu, fanada. Nah, gitu. Memang agak aneh, ya, jarang dipraktikkan. Cuma di situ namanya kata para ulama waqaf Jibril. Kenapa waqaf Jibril? Waqaf Jibril itu bukan tandanya jim, bukan. Waqaf Jibril itu waqaf sunnah kata para ulama. Waqaf di mana ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan bacaan kepada Nabi, di sana berhenti tapi enggak jadi ayat. Tidak jadi ayat, didapatkan dengan talaki. Ya, tapi zaman sekarang sudah ada datanya di dalam kitab. Waqaf Jibril adanya di mana saja. Nah, di antaranya di dalam surah An-Nazi'at, di sana boleh kita waqaf berhenti, fahasyar, berhenti dulu. Tapi bukan jeda, bukan sakta, bukan. Berhenti, napas dulu. Tapi tongopi heula, Bu. Ah, gitu, napas sebentar. Fahasyar, coba. Nah, gitu punya. Fanada. Ausad pada diwasolenya mangga tenan naon ibunya. Kan di situ ada, ya, kalau kita ingin mengamalkan sunnah boleh kita berhenti, ya, ketika baca, ya. Nah, kalau ibu-ibu pernah tidak mendengarkan imam yang berhenti di situ? Pernah? Ah, gitu ya. Kalau pernah, alhamdulillah. Jadi nanti ada yang berhenti di sana dan diperbolehkan, meskipun kan ayatnya pendek, Ustaz. Nah, itu namanya waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari itu kita berhenti berdasarkan pilihan kita. Bukan karena habis napas, bukan. Karena kita pilih, kenapa berhenti sana? Hoyong we. Nah, itu namanya ikhtiyari. Tapi hoyongnya itu karena ilmu, ibu-ibu. Karena ilmu tidak bebas. Nah, berhenti di situ. Enakeuna ngantek gitu, Bu. Harus ada alasan. Harus ada alasan. Kalau waqaf idtirari namanya waqaf kalau memang mepet. Ya. Batuk misalkan, ibu bunyi baca tiba-tiba batuk, nyata naon ibu, berhenti we, tong maksakeun baca. Ibu nguap, bersin, ya, atau napasnya habis. Pernah ibu baca Quran napasnya habis? Sering, sering napasnya habis. Nah, kalau napasnya habis jangan dipaksakan, berhenti aja gak apa-apa. Tinggal nanti ngulang satu kata, dua kata sebelumnya. Ya gitu. Jadi baca Quran itu mudah, ibu, nggak susah. Napasnya Ustaz pendek-pendek, kursa kata dua kata itu naon. Berhenti, ngulang lagi, berhenti, ngulang lagi, gitu aja. Gitu ya. Seperti itu. Dan baca Al-Quran ini efek buat psikologi gitu, Bu, ya. Ini memberikan manfaat kepada kita. Ibu kalau lagi ada masalah, sok kumaha? Sok ngahla napas, tenang tuh, Bu. Biasanya kalau ada masalah menghela napas, tiba-tiba jadi tenang. Nah, baca Quran ini banyak menghela napasnya, artinya menenangkan. Orang-orang yang perokok, Bu, kalau tahu perokok itu katanya bisa bikin tenangnya itu kenapa? Karena ada aktivitas ngisapnya, ngisap, keluarkan, jadi kan tenang, gitu. Nah, gitu. Nah, itu perokok kecanduan itu karena ngisapnya. Nah, di dalam baca Quran, kita ketika baca itu ada aktivitas apa? Napas, berhenti, napas lagi, berhenti, napas lagi, seperti itu. Dan itu menenangkan. Ya. Kemudian di dalam baca Quran, kalau ibu-ibu bacanya dengan jahar, ya, dengan suara yang lantang gitu, itu bisa ngurangi stres juga, Bu. Ibu sok aya ngogorokan, nah ngogorokanna baca Quran, ya. Nah, juga gaduh masalah ngajerit tawa ngogorokan gitu nya, daripada jeritan ngogorokan mending baca Quran sing tari gitu. Gitu. Ibu, itu ditinjau dari dunianya, Bu, ya.
Kalau yang akhiratnya banyak ya, banyak. Menenangkan hati dan lain banyak. Menghapuskan dosa. Bisa tidak ibu baca Quran menghapuskan dosa? Bisa, karena kebaikan baca Quran itu termasuk al-hasanat. Dan al-hasanat kata Allah yudhibnas sayyiat, bisa menghilangkan dosa. Jadi kalau ibu-ibu rajin baca Quran, semakin rajin, setidaknya nanti hati yang kotor itu bisa bersih. Ya, setidaknya yang rajin gibah, jadi henteu gibah. Nah gitu. Nah gitu ya. Aku baca Al-Quran. Nah apalagi ada penelitian kalau perempuan itu kan mengeluarkan kata dalam satu harinya kan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, aku malah mau dimanfaatkan ini baca Quran gitu. Nah, setiap hurufnya berpahala gitu ya. Setiap hurufnya berpahala. Nah, bahkan di surah An-Nazi'at ibu-ibu, surah An-Nazi'at ayat seberapa huruf? Saur para ulama, huruf di An-Nazi'at itu 772 huruf. Wah, seueur punya 772 huruf kali 10 ibu-ibu. Gitu. Banyak pahala yang kita dapatkan hanya baca surah An-Nazi'at. Ya, jeung moal tiasa diartoskeun ibu. Ya, moal tiasa diartoskeun. Nah, kita harus dengan iman, dengan yakin itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenging pahala kalau ibu teu yakin nanti kita ketika baca itu tidak ikhlas. Ketika kita baca tidak semangat, gitu ya. Nah, gitu. Kalau ibu yakin berpahala, insya Allah akan semangat di dalam baca Al-Quran. Nah, kita lanjutkan ibu ya. Fahasyara fanada boleh waqaf. Faqala ana rabbukumul a'la. Silakan. Nah, di sini juga ada faidah yang lain. Ana, ibu, lafad ana. Ana itu saya, maknanya saya, ana. Semua lafad ana di Al-Quran, semua lafad ana itu dibaca pendek kalau wasol, kalau nyambung, pendek. Faqala ana rabbukumul a'la. Tapi kalau berhenti panjang. Kalau berhenti panjang. Contoh, saya akan praktekkan berhenti. Faqala ana, 2 harokat. Tapi kalau wasal, faqala ana rabbukumul a'la. Nah, gitu ibu ya. Makanya di Al-Quran ada tanda bulatan panjang di alifnya. Nah, itu menunjukkan ketika waqaf panjang, ketika wasal pendek ya. Lafad ana, semua lafad ana di Al-Quran ibu. Semua lafaz ana. Faqala ana rabbukumul a'la. Silakan. Coba sekarang berhenti bu. Faqala. 1, 2, 3. Nah, nanya panjang. Ya. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Nah, apa yang Allah berikan kepada Fir'aun? Diazab. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Diazab bu ya. Baik, dan diabadikan kisahnya sampai sekarang. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibatan liman yakhsha. Nanti kalau kita baca kisah yang lain, kisah Fir'aun itu banyak pelajaran dari kita mempelajari kisah Fir'aun. Kalau di sini kita mempelajari Fir'aun itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah, bermaksiat, bahkan ngaku dirinya tuh Tuhan. Ini masalah ketauhidan. Ya. Nanti dalam surah yang lain di antara kisah buruk yang dimiliki oleh Fir'aun itu ngungkit kebaikan kepada Nabi Musa. Nanti ada di surah yang lain. Ya. Engkau Nabi Musa terus diurus dialit gitu. Itulah istilahnya. Ngungkit kebaikan, tanda tidak
ikhlas. Nah, makanya kan Ibu pemirsa mungkin di sisi Fir'aun. Ya hati-hati. Nah, itu sifat jelek yang harus kita jauhi. Kalau kita sudah memberi, sudah lupakan. Gitu ya, kita lupakan. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu ke ayat 27. Nah, ayat 27 sampai 33, 27 sampai 33 menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kudrahnya Allah, kekuasaan, kesempurnaan kekuasaannya Allah. Apa? Ya Allah Subhanahu wa taala nanti di ayat 27 ya menciptakan langit, membangun langit, ya, menciptakan langit tanpa ada tiang gitu ya. Ini menunjukkan keesaan Allah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus beriman dengan adanya ciptaan Allah ini, berarti itu menunjukkan adanya Allah, menunjukkan adanya pencipta. Ya, seperti itu. Dan juga Allah menciptakan alam, bumi, langit, matahari itu untuk kita syukuri agar kita semakin menjadi orang yang bersyukur, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah jadi seperti Fir'aun. Ketika diberikan nikmat, kerajaan, kekuasaan, malah jadi seperti itu. Ya, membangkang. Bahkan mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah, gitu. Dari ayat 27 sampai 33 itu Bu nanti bisa lihat. Kita baca Bu ya. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Ya, boleh juga waqaf amis sama. Gitu. Banaha. Nah, boleh waqaf seperti itu. Atau lanjut boleh, tapi itu bukan waqaf Jibril kalau itu ya, bukan waqaf Jibril. Kemudian rafa'a samkaha fasawwaha. Silakan. Allah menciptakan langit, kemudian meninggikan bangunannya, menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Intinya Allah menciptakan malam dan siang gitu ya. Wa ngalir Bu, tebal. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ibu di sini kita latihan huruf ha dan ha. Nanti banyak di surah An-Nazi'at ke ayat-ayat akhir. Ha. Bedakan. Ha. Jangan ha jangan. Ha. Gitu ya. Wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dahaha. Ha itu lebih lembut, ha. Kalau ha lebih ke dalam, ha. Baik. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Hanya panjang. Minha panjang. Tuh 2 3 ulang. Akhraja minha. Wal jibala arsaha.
mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, Ibu lihat penutupnya ayat 33 apa? Jadi Allah nyiptakan langit, adanya siang malam, bumi, gunung, ya, turunnya air gitu. Itu apa? Mata'an lakum, untuk kesenangan kalian, untuk kita manusia, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jangan sampai ketika Allah berikan nikmat yang banyak dari dunia, kita lupa kepada Allah. Seperti Fir'aun. Nah, gitu. Itu Bu ya. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu ke ayat berikutnya. Ayat 34. Ayat 34 sampai 41 ini menjelaskan tentang apa? Hari kiamat lagi. Terjadinya hari kiamat. Ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Silakan. At-tamah. Lafaz at-tamah. Maka apabila malapetaka yang sangat besar hari kiamat, maksudnya at-tamah itu telah datang. At-tamatul kubra maksudnya adalah hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kebanyakan manusia ketika terjadi hari kiamat barulah ingat, mereka sadar. Ketika nanti terjadi hari kiamat barulah menyesal, barulah sadar. Ah, gitu ya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Huruf ra sebelumnya dhamma, meskipun sebelumnya dhamma di sana tipis, tetap tipis karena ra-nya kasrah tasydid. Baca waburri, coba. Waburri. Tipis. Waburri. Waburri. Waburrizatil jahimu. Waburrizatil jahimu. Liman yara. Liman yara. Jadi nanti di hari kiamat akan diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man dan manusia nanti akan terbagi dua. Orang yang togo, orang yang berlebihan melampaui batas, yang bermaksiat, seperti siapa? Fir'aun. Contohnya Fir'aun. Ya. Wa atharal hayatad dunya. Dunya. Nah, nunnya izhar, dunya. Yang togo itu apa? Yang mengutamakan kehidupan dunia. Apa balasannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Apa tempat yang pantas bagi mereka? Jahim, neraka. Nah, gitu ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Udah mulai nggak kompak Bu ya, panjangan. Nah, ini gimana? Nah, kalau bisa di satu ayat kan Ibu ya. Kuat Bu insyaallah satu ayat? Kuat ya. Kita ulang. Wa amma, satu-satu coba. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa
anil hawa wa amma, ibu nggak ngapela, tarik dulu napas nanti ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tuh 2 3. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, adapun orang yang takut kepada Allah, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, orang-orang beriman maksudnya. Contohnya Nabi Musa. Di dia mah Nabi Musa ya. Figurnya Nabi Musa di surah An-Nazi'at. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat terbaiknya apa? Surga. Nabi Musa kita tahu hidup di lingkungan istana, terus keluar, ya. Kemudian milih dakwah, mendakwahi Fir'aun, dimusuhi, dikejar, gitu ya. Padahal Nabi Musa sudah penuh kenikmatan hidupnya dari kecil, gitu ya. Baik. Maka balasannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, terakhir Bu, kita lanjutkan dari ayat 42 sampai terakhir 46. Ini menjelaskan tentang pertanyaan orang kafir, orang musyrikin tentang hari kiamat dan terjadinya hari kiamat. Yas'alu, menjadi sabab nuzul turunnya surah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Silakan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Fima ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Muntahaha. Kalau muntaha dua-duanya ha. Muntahaha dua-duanya ha. Tuh 2 3. Kalau duhaha nanti di ayat akhir pertamanya ha, keduanya ha. Duhaha. Bedakan, bunyinya bedakan. Kita ulang. Ila rabbika muntahaha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Baik. Nah, ini surah An-Nazi'at. Kegambar Bu surah An-Nazi'at? Insyaallah Bu ya. Nah, nanti tinggal rajin dibaca, diulang-ulang, dan kalau bisa ditalakikan kepada guru kalau ibu-ibu ingin bisa baca dengan baik dan benar. Jadi talakikan bukan An-Nazi'at saja. Ada Al-Fatihah, An-Naba, An-Nazi'at sampai An-Nas juz 30. Ya. Masuk ke juz 9. Kemudian masuk lagi ke juz 1, 2, 3, 4, bacakan kepada guru. Ya, dan mempelajari bacaan Al-Qur'an ini adalah tugas kita seumur hidup, Ibu. Belajar Quran secara umum. Mulai membaca, menghafal, menghayati, murojaah. Ya, termasuk murojaah Al-Qur'an
itu tugas kita seumur hidup. Kurikulumnya sampai kita mati. Gitu ya, sampai kita mati. Dan uniknya Al-Quran ini kalau kita hafal gampang lupa. Ya. Tidak seperti kalau disakiti orang lain. Gitu ya. Al-Quran ini gampang lupanya. Kenapa, Bu? Hikmahnya apa gampang lupa? Agar kita rajin ngulang. Jadi yang dituntut dari Al-Quran ini, kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik ibu membaca, baik ibu menelaah, mempelajarinya, menghayati, termasuk nanti menghafal dan mengamalkan. Intinya adalah mengamalkan. Apa yang kita baca, kita harus mengambil pelajaran dari surah An-Nazi'at ini. Kira-kira pelajaran yang mau kita amalkan kira-kira apa? Dari surah An-Nazi'at itu. Gitu ya. Pertama apa kira-kira Ibu dari surah An-Nazi'at? Mau ngamal, kita semakin yakin terhadap hari akhir. Kemudian semakin rajin beribadah. Kemudian juga kita jangan sampai seperti Fir'aun, menentang dakwah, tidak percaya terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, ngajak orang lain berbuat maksiat, mengumpulkan orang lain bukan dalam rangka ibadah tapi dalam rangka kemaksiatan, ghibah dan lain sebagainya, memusuhi orang lain, memusuhi dakwah orang lain gitu. Nah, itu kita harus hindari dari sifat-sifat tersebut. Nah, gitu ya. Jadi apa yang kita baca itu harus bisa kita amalkan. Tidak perlu banyak Ibu kalau kita tadabbur Al-Quran, ya semampu kita. Ketika kita baca An-Nas, kira-kira dari An-Nas ini kita mau apa ngamalinnya? Gitu. Kira-kira ketika kita baca surah An-Nazi'at ini, apa amalan yang harus kita kerjakan? Satu amalan yang harus kita kerjakan misalkan ketika kita baca surah An-Nazi'at. Gitu. Ya. Ini adalah salah satu cara mengamalkan dari Al-Quran yang kita baca. Jangan sampai kita baca itu hanya baca saja, kita lupa gitu ya. Tapi sebisa mungkin apa yang kita baca itu bisa jadi pelajaran di kehidupan kita dan juga diamalkan, sehingga nanti bisa merubah ya kondisi kita seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar Al-Quran, juga termasuk kepada golongan orang-orang yang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.